Menyambut Ramadan, DPC Wahda Islamiyah Bontomaranu menggelar penataran seputar Ramadan dengan tema, Kusambut Ramadan Terbaikku. Kegiatan ini berlangsung di Masjid Lailatul Qadri Bili-Bili dengan bekerja sama dengan pengurus Masjid Lailatul Qadri Bili-Bili. Kegiatan ini berlangsung pada hari Ahad, 3 Maret 2024, pukul 12.30 WITA hingga selesai. Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus DPC Wahda Islamiyah Bontomaranu serta kader Wahda Islamiyah yang tersebar di Kecamatan Bontomaranu dan khususnya di Desa Bili-Bili. Dalam sambutannya Ketua DPC Wahda Islamiyah Bontomaranu, Ustadz Mu. Idris SPD, mengatakan kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan oleh Wahda Islamiyah Bontomaranu menjelang masuknya bulan Ramadan. Tujuannya untuk memberikan bekal sebelum Ramadan, agar ibadah di bulan Ramadan lebih baik dan berkualitas. Adapun pemateri pada kegiatan ini, Ustadz Hasirajuddin Qasim LCMA, dosen Stiba Makassar. Kegiatan ini dihadiri juga oleh aparatur Desa Bili-Bili yaitu, Sekretaris Desa Bili-Bili Muaidil, Ketua BPD Desa Bili-Bili, Hayun Miana dan Babinsa Desa Bili-Bili, serta ABD Karim. Di akhir kegiatan pengurus DPC Wahda Islamiyah Bontomaranu mengucapkan terima kasih kepada jamaah Masjid Lailatul Qadri atas kehadirannya mengikuti kegiatan ini hingga akhir dan terkhusus kepada pengurus Masjid Lailatul Qadri yang telah memberikan wadah atau tempat kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kurang lebih sedikit lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Pada pula kita panjatkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah melalui bagi kita proses Stiba Makassar sekaligus Ketua Komisi Ruqyah dan Falakiyah dan Dewan Syariah Wahda Islamiyah Pusat. Ya, setahu kami beliau menguasai beberapa bahasa. Pertama bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan insyaallah beliau juga menguasai bahasa Masar. Ya, jadi itu waktu kepada desa ini dan juga para bangsa ini, seluruh tokoh masyarakat yang hadir di tempat yang mulia ini, bapak-bapak dan ibu serta saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu nikmat berkumpul di dalam rumahnya di saat sebagian besar dari saudara-saudara kita mungkin masih sibuk dengan aktivitasnya yang lain atau mungkin untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini sebagai perubahan hidup yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jemaah sekalian, insyaallah kita akan membahas tentang bulan suci Ramadan dan secara khusus yang paling utama kita pelajari adalah ibadah puasa. Paling kami kesehatan berpelajari yaitu nanti kami pada Allah Taala dilaksanakan ada ibadah puasa ya. Nanti kami tuntunan dan kita sebenarnya sempurna pahala masalah misalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa ini jemaah sekalian, kenapa harus dipelajari dengan baik? Karena setiap orang di dalam masyarakat itu berbeda pahalanya. Ya, sama juga dalam salat lima waktu. Dan kita mengatakan bahwa inna al-qalbuha la yasalu bi-salati wa ma kutiba lahu min usyuha wa khusruha wa thuluha dan seterusnya. Ada orang yang selesai mengerjakan salat tetapi dia hanya mendapatkan 1/10 dari pahala salatnya. Ada 1/9, 1/8 dan seterusnya. Begitu juga ibadah puasa. Padahal ibadah puasa ini ada ibadah yang paling mulia di bulan Ramadan. Jadi setelah Allah mengatakan kullu amali bani Adam lahu. Setiap amalan-amalan manusia itu adalah untuknya. Dan sikap berbanyaknya sebenarnya kebanyakan orang terlihat membayangkan pas sidang kata ibadah haji
Dikatakan Allah Ta'ala ila siyam, pasangannya puasa ya. Fa'inna muli wa ana ajzihi. Dan Allah Ta'ala puasa ya ini kami digaungkan itulah yang Allah Ta'ala. Hamba meninggalkan makan dan minumnya untuk saya. Hamba meninggalkan atau menahan syahwatnya juga untuk saya. Dalam ayat ini satu kepada Nabi, maka turunlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahina lakum lailatul siyam rabbukum ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Sampai firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyadu min al-khayt al-aswadi min al-fajr, thumma aqimus siyama ila ladan." Seterusnya. Ayat ini menceritakan tentang hukum di malam hari bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka boleh makan dan minum sepuasnya sampai terbit fajar. Nah, ini jamaah sekalian, taatan diwajibkannya puasa Ramadan. Nanti sedang dijagai sikapmu pendaki puasa, pendaki puasa. Nah, persoalannya ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yubayyir as-siyam min al-lail fala siyama lahu." Ini yang kita nanti dalam tindak untuk puasa di bulan Ramadan, di waktu bagian, nanti ada sepuasaan. Ya, harus berniat. Jadi sebaiknya mas kalian itu setiap malam. Ya. Sekalipun ada juga ulama kita yang mengatakan bahwa puasa Ramadan itu adalah satu rangkaian selama bulan Ramadan. Sehingga kalau ada yang berniat di awal Ramadan bahwa dia akan puasa selama bulan Ramadan, silakan diangkat di mata, untuk disengi. Jadi itu yang pertama dulu, tiga orang pertama untuk dia, kedua, kemudian tiga. Mungkin Ustaz ke depan Ustaz supaya didengar suara. Ya jadi lupa media semacam pustaka, punya perpustakaan nanti catat-catat nih benar. Iya kita catat nampak nih saya selesai panitia nampak membayar media atau apakah kedua hal ini termasuk dalam kategori hadis puasa kata Asya ghairu nisyani pada keputusan sebab orang hamil dan menyusukan terjadi di zaman Nabi, namun hukum tentang keduanya tidak disebutkan secara tegas dalam syariat. Syukur. Jadi untuk pertanyaan satu hari mungkin langsung dijawab. Jadi setelah Ustaz menjawab, nanti giliran yang lain kita lanjutkan. Jadi tadi sudah diambil jawab pertanyaan ini. Apa itu boleh tidak berpuasa? Bagaimana hukum orang yang sengaja melakukan safar ke suatu tempat, ya, dengan niat untuk penghalalan melakukan hubungan suami istri? Apakah mereka harus membayar kafarah atau cukup dengan qada saja? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, seorang yang telah mendengarkan azan namun masih ada makanan di tangan atau mulutnya, apakah ia tetap harus menelan yang ada di tangan atau di mulutnya itu, atau dia harus membuang yang di mulutnya dan tidak boleh memakan apa yang di tangannya? Yang ketiga, apakah pahala tersebut ada keterkaitannya dalam ibadah puasa? Ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu sehingga bisa lebih menyempurnakan amalan ibadah puasa tersebut. Itu mungkin masjid daripada Ramadan dengan perintah dosa dulu. Kemudian salam dan salawat seorang tercurah dan terlibat kepada manusia dan jalanan agar kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan dan dunia dan dunia.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.